Pemirsa, kasus balita yang dianiaya pengasuh di daycare di Depok ini masih menjadi sorotan. Terlebih karena si pelaku ini adalah pemilik daycare itu sendiri dan juga aktif menjadi influencer parenting. Bergerak dari kasus ini, kemudian pemerintah mengevaluasi daycare yang ada di Depok dan menemukan banyak sekali daycare abal-abal karena tidak berizin. Kabar ini sudah pasti sangat mengejutkan kita semua bahwa kalau tidak punya izin, kenapa daycare ini berani membuka layanan dan kenapa orang-orang tua ini pun begitu mudahnya memilih daycare ini. Kami akan membahasnya, pemirsa. Yang pertama adalah Direktur Jenderal HAM, Kemenkumham, Dahana Putra menyatakan dari 110 daycare di Depok, hanya 12 yang punya izin resmi, sedangkan sisanya, pemirsa, ini tidak berizin. Ada 98 lokasi. Lokasi kejadian kasus kemarin yang namanya daycare Yayasan Wensen School Indonesia ini diketahui ternyata hanya punya izin untuk kelompok bermain, bukan untuk daycare. Ini baru Depok ya, pemirsa. Kita belum tahu bagaimana nanti data untuk wilayah lainnya, terutama kota-kota besar yang umumnya daycare ini laku banget karena kesibukan orang tua. Kenapa daycare? Nah, ketika si orang tua bekerja, ayah dan ibunya ini harus berkegiatan. Daycare ini dianggap menjadi pilihan solutif untuk jaga anak. Bisa jadi kondisi juga tidak memiliki keluarga atau juga kerabat yang bisa dititipkan ataupun tidak punya ART yang khusus mengurus si kecil misalnya. Orang tua ini akan semakin tertarik terhadap daycare karena pengelola biasanya memiliki fasilitas bisa yang menunjang pendidikan kemudian pengasuhan anak. Kemarin, pemirsa, dalam kasus penganiayaan daycare yang ada di Depok, psikolog Novita Tandri menyebut bahwa sebenarnya kita tuh jangan mudah tergiur dengan tempat penitipan anak atau daycare yang memasang harga murah. Karena untuk menggaji sesuai dengan upah minimum pun butuh biaya, apalagi dengan fasilitas penunjang lainnya demi kebaikan si kecil begitu. Dibutuhkan juga tenaga-tenaga ahli yang paham sekali bidang pengasuhan, jadi bukan hanya sekedar jaga anak. Nah, karena ini daycare seharusnya bisa membantu orang tua yang bekerja, pemirsa. Di sana ini kami coba rangkum ya beberapa hal kenapa daycare begitu. Di sana anak ini bisa belajar kebiasaan baik sejak dini, seperti misalnya makan, tidur siang, dan juga mandi. Ini kebiasaan-kebiasaan yang sudah mulai diajarkan di daycare begitu. Dan juga mendapatkan nutrisi baik serta memiliki permainan yang variatif. Untuk itu, beranjak dari kasus daycare Depok ini, orang tua harus lebih bijak lagi memilih tempat penitipan anak. Menurut teknis penyelenggaraan Taman Penitipan Anak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam norma, standar, kemudian prosedur dan kriterianya, sebuah tempat penitipan anak adalah memiliki prinsip penyelenggaraan tempa, asah, asih, dan asuh. Seperti yang kami tampilkan ini, pemirsa. Jadi dibantu soal pemeliharaan kesehatan si anaknya, gizinya, gerak si anak lewat aktivitas yang baik. Kemudian diasah potensi si anak dengan kegiatan bermain yang bermakna. Jadinya ini bisa merangsang imajinasi dia, kemudian merangsang juga kreativitas si anak. Lalu pada poin asih, ini juga dijamin dari pengasuh yang berperilaku kasar, penganiayaan fisik, dan juga mental. Serta asuh yang terakhir ya, ini adalah pembiasaan yang dilakukan secara konsisten untuk membentuk perilaku kepribadian jati diri si anak. Jadi kita sama-sama dorong pemerintah di sekitar kita, pemirsa, untuk menjaga hal ini dengan selalu kritis berkenan dengan keamanan dan status dari daycare. Termasuk kitanya juga, kita sendiri harus lebih mau cek terlebih dahulu segala hal soal daycare sebelum Anda nantinya memutuskan untuk menggunakan layanannya. Begitu, pemirsa. Kami akan kembali dengan sorotan lainnya, pemerintah. Ada peraturan pemerintah baru tentang kesehatan yang menuai polemik. Ini khususnya aturan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan juga remaja. Sesaat lagi, pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.